selamat datang kembali di Adu Perspektif ya. Hari ini cerah ya. Yoi. Politik juga semakin cerah. Dan konstelasi makin terlihat. Betul. Kalau kata Bang Fahri kemarin Bandar belum sepakat, kayaknya udah makin sepakat. Iya, udah mulai Bandar udah mulai inilah tepuk-tepuk bau udah mulai. Ada yang mantap udah, kawan. Ada pula yang udah ke dealer mobil, Bos. Kawannya Bang Fahri ya. Iya. Sohipi Bang Fahri ya kan, kita lihat ini siapa dan apa bagaimana nanti ya. Iya. Tapi politik ini masih terus dinamis. Kadang-kadang yang membuat politik ini dinamis bukan apa yang hari ini terjadi untuk ke depan, tapi apa yang terjadi di masa lalu kadang-kadang mempengaruhi hari ini. Nah, itu pun kan. kalau masih ngaruh. Iya, itu pun kalau bisa Kadang-kadang banyak juga upaya-upaya untuk bikin itu nggak ngaruh lagi gitu. Oh kan. gitu ya. Iya. Atau ya benar. Nah, gimana Pak Torik? Malam ini kita Openingnya nggak jelas. ngomongin soal janji. Iya. Itu nggak jelas kemana-mana. Intinya malam ini ngomongin soal janji-janji politikus yang ternyata nggak cuma manis buat rakyat, tapi buat politikus lain. Tapi janji-janji itu ternyata tidak hanya rakyat yang menjadi targetnya ya. Iya, Ya, ternyata politikus lain. Iya, itu makanya ini agak Kita nggak mau bilang itu tipu-tipu, tapi itu janji-janji. Janji-janji, perjanjian-perjanjian. Dan salah satu pabrik kata-kata itu. Iya, bukan saling tipu kan, tapi saling janji lah. Dan salah satu yang di publik ya yang terungkap paling dalam tanda kutip hobi bikin perjanjian tuh Gerindra. Udah berapa aja perjanjian yang ditulis di batu. Atau batu tulis. Bos. Ini yang menyaksikan ini. Oh iya, ada saksi hidupnya. Saksi hidup, Bos. Terus ada lagi perjanjian yang disimpan di brankas. Lagi rame dibahas itu tuh. Betul. Belum selesai perjanjian itu, ada lagi perjanjian soal puluhan miliar. Rame sekali. Ini memang banyak kali. terbawa tradisi kemerdekaan kita ya. Dulu banyak perjanjian juga, Renville, Linggarjati gitu. Ya, Rumroyan. Banyak tuh. Ada yang bilang ya, ada yang saking kasihan. Ada yang bilang saking agak kasihannya sama yang ditinggal perjanjian suka. Makanya jangan bikin janji sama politikus. Nah, ini sesama politikus bikin janji. Tapi kan banyak rakyat yang mulai nggak percaya kan sama janji politisi. Nah, tetapi antara sesama politisi Saling tagih. saling percaya. Nggak, kalau saling percaya nggak apa-apa, Ri. Saling tagih ya, maksudnya ya kan. Itu dia yang kita mau bahas. Ini malam ini kita bahas bersama. Aduh, sehat Bung, aman ya. Oke. Opung langsung batu-batu. Soal janji. Yang pertama bersama Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat yang juga anggota Dewan Pembina. Kalau Gerindra masih bisa Sumatera dibina. Tugasnya membina ini. Yang juga mungkin adalah bakal cagup Sumatera Barat. Bos, di forum kita ini spesial. Oh. Karena kita kedatangan 2 calon gubernur. 2 bakal cagup. Satu udah terungkap, satu lagi nanti kita ungkap. Betul. Bang Andre Rosiade atau udah Andre Rosiade. Yang satu hari kalau ada 10 berita detik, dia 11 Andre Rosiade. Apa yang dibahas? Iya. Oh iya. Gue pernah baca berita di Detik, judulnya Andre Rosiade. Pas dibaca nggak ada Andre-nya ternyata. Kalau itu total politik, kita total Andre. Bisa tuh Bang, kita bikin aja Bang total Andre ya. Biar sekalian. Yang kedua bersama Wakil Ketua Umum Gelora Bang Fahri Hamzah. Gelora Iya. Gelora janji nih. Iya, Sebut kan? dong Gelora nomor 7 gitu. Ulang. Bersama Wakil Ketua Umum Gelora yang nomor 7 Bang Fahri Hamzah. Abang maju lagi nggak? Apa nyalek ya Bang? Kita lihat aja nanti. Oh belum, masih Oh belum. lu nanya nyalek sih, gue bukan nyapres. Belum lah Bang, kan capres pakai Anda Anies itu. Mata udah Jangan jelas. begitu dong. Kan pakai presiden threshold yang Jangan sebelumnya. kita disimpan-simpan dulu. Nah ini sebelum ke yang paling ditunggu oleh penonton Adu Perspektif kita. Yang paling dikangeni. Tapi kita jangan ke sana dulu. Kita ke bakal cagup satu ya dulu. Betul, Pak Gup juga ya. Ada bakal cagup DKI Jakarta. Siapa lagi kalau bukan? Yang sudah declare sejauh ini ya? Pak Ges Khalifa. Bang Ges.
Asih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ges ini yang paling suka diulang-ulang oleh YouTuber loh. Apa ya? Hai Ges. Bukan itu hi guys. Ri, saya mau protes, Ri. Kenapa yang lain diundang langsung, kok saya lewat Zoom? Bang, ini mikrofon kita limit loh. Iya kali. Iya. Nah, Bang, nyumbang mikrofon. Ya, tolong protes saya disampaikan itu. Iya. Anda lebih antipolatif ke tukang saya. Siap. Limit mikrofon Bang, minggu depan Abang. Minggu depan pakai- abang sini, Bang. Perlu sponsor dari Ancol itu. udah nggak boleh. Satu lagi protes saya. Janjinya mau bahas tentang peradaban Melayu. Sampai hari ini udah setahun tuh. Itu Budi Bang, itu Budi. Ayo, Itu Bang. Budi yang janji ke Abang. Besok Bang kita Besok langsung. ya kita bermelayu secara beradab. Ya, gitu. Ini perjanjian bahas Melayu nih Iya. di antara perjanjian yang lain nanti aja bahas. Perjanjian Melayu ini agak rumit. Ini memang, agak Bang. lebih penting dibanding janji batu tulis itu, Bang. Oke, Bang. Yang Bang terakhir Ges, kita thank you, Bang Ges, sudah kenalkan datang. dulu, Bang Ges, tahan dulu kita ke favoritnya apa netizen pemirsa. adu perspektif dan Iya, total, total politik. politik. Bahkan karena beliau datang, perwakilan kekuasaan pun datang menonton di tengah-tengah kita. nih. Ada Faldo Maldini yang menonton di sana ya. Dan lu Saya kamera bayangkan, nggak bisa di sana ya. kehebatan Opung Panda yang diinfiltrasi bukan hanya segmen politik. Di channelnya Uya Kuya aja udah 4 juta. Ini segmen hiburan udah masuk juga, Bang. Iya. Luar biasa. Pesaingnya Fahri Hamzah lah dia. Ah. Gawat. Tiba-tiba bisa calon presiden PDIP. Ini Opung Pandana Baban tapi jangan salah, walaupun disebut tadi bisa jadi calon presiden PDIP, malam ini hadir sebagai jurnalis senior. Wih, Opung Panda. Malang melintang, meliput. Kalau saya lihat di beberapa cerita itu ada cerita liputan-liputan berbahaya, liputan-liputan yang memancing intimidasi. Wow. Wah, gitu Bung ya? Ada memang itu Bung ya? Coba kasih yang dulu. itu Bung, coba kasih Yang satu cerita Bung. Keluarga yang, Opung di yang katanya diancam di itu. teror lewat telepon itu Bung. Iya, iya. Sebelum kita mulai pembahasannya Bung. Iya. Enggak, Kita awali nih dengan kita itu. awali dengan itu. Biar Bro. rileks situasi ini, Bung. Iya. Kan? Memancing bahaya. Jadi ini cerita lama Nah, cerita lama, pasti. cerita lama. bahwa pada waktu itu intimidasi teror pakai telepon itu sudah biasa, Oh. sudah sering dilakukan. Dari tahun berapa ini? Kejadiannya tahun berapa? 81 Oh, 82. Oh, udah jamak dari dulu ya. Nah, satu ketika saya ditelepon, Panda nama Pak, iya, saya bilang, jangan teruskan itu berita-beritamu itu. Katanya, nanti kamu ada risiko. Kenapa rupanya? Istrimu kan kita sudah ikuti. Biasa di Melawai Plaza, memang betul. Dan belanja di Santa, Pasar Santa, ya memang betul. Itu kenapa? Nanti istrimu itu kita bunuh kalau kau masih terus. Aku bilang, kau cepat bunuh itu istriku, aku bilang. Kau cepat bunuh, ngerti gak? Dengar gak? Aku sudah biar istri pinjam simpananku biar selamat, ngerti gak? Gagap dia. Dengar ya? Kau cepat bunuh biar istri simpananku bisa sah. Gak masuk di komputer dia. itu waktu itu. Dan Opung cerita sama istri kan kejadian. Aku tanya pulang ke rumah, aku ceritain. Terus istriku bilang, emang kau punya istri simpanan? Langsung kena punggung, Opung. Nah, ini pelajaran buat kita lain kali kalau Dikasih diancam. punggung berapa hari, Opung? Dikasih punggung berapa hari? Apa ya? Dikasih Dikasih punggung punggung berapa? berapa hari? Punggo. Dikasih Punggung. punggung. Di belakangin. Di belakangin Ah, ini berapa hari? giliran Enggak Opung ya. ada. Nah, ini giliran Opung yang komputernya nggak masuk. Gak pernah ngalamin soalnya. Katanya mau diancam kantor, mau dibakar tuh gimana, Bung? Belum pernah ya? Oh, Sinar Harapan, berita-beritanya. Memang termasuk koran yang berani waktu itu Sinar Harapan. Ada Indonesia Raya, ada, tapi udah lebih dulu di ini. Nah, terus kemudian malam-malam ditelepon. Jangan diteruskan berita-berita Sinar Harapan yang menyudutkan kami, katanya, yang menculak. Kenapa, Rupa? Sinar Harapan itu mau kita bakar, gitu. Mau kita ledakkan bom di situ. Kau dari unit mana kau? Aku ditempatkan di sini tuh bakar Sinar Harapan. Kau telepon lagi. Kau mau bikin gagal kerjaku ya? Bikin. Halo, kau dari unit mana? Aku unit B. itu terobosan ya, itu. Aku ini mau meledakkan Sinar Harapan.
Kau mau gagalkan ya? Luar biasa itu, bisa jawab itu dari mana, Bung? Hah? Film, suka nonton Oh, dari film. Kolonel Sofian ini. Ini komodo mau dikadalin. Kasih tepuk tangan buat Opung loh, kasih tepuk tangan dong. Ini hikmahnya luar Itu biasa. karena hikmahnya sering nonton film, baca Popingo. Itu Oh, dulu. kalau Popingo kita sama Bang. Ayo, Ini mungkin perlu jadi hikmah juga ini buat yang suka bikin perjanjian ini. Nah, kita ke Bang Andre dulu nih, Bang. Ini Gerindra ini sudah apa namanya kalau kita runut jelang Pilpres 2014 perjanjian batu tulis rame dibahas. Lalu 2019 sempat rame juga soal bahwa ada seseorang yang tidak akan menjadi imam, akan tetap menjadi makmum selama imamnya Pak Prabowo masih menjadi imam. Lalu jelang 2024 ada perjanjian yang disimpan ini. Ini sebenarnya kenapa Bang diungkit perjanjian ini? Dan apakah betul ada perjanjian apakah itu? betul? Yang pertama ya, kami dari Partai Gerindra sudah diinstruksikan oleh Pak Prabowo tidak usah mengungkit-ungkit jasa-jasa atau kebaikan-kebaikan masa lalu. Itu satu. Jadi memang seperti yang ditegaskan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Bang Sufmi Dasko, bahwasanya perjanjian itu adalah konsumsi internal. Nah, terus terang itu saya waktu mendengarkan Bang Sandi bikin podcast di tempat Bang Akbar Faisal, saya mau konfirmasi ke pimpinan. Ini memang sikap Gerindra atau tidak? Nah, ternyata ini sikap pribadi Bang Sandi sebagai pelaku sejarah. Nah, jadi bukan sikap Partai Gerindra. Kalau sikap Partai Gerindra jelas ini konsumsi pribadi dan Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada kami semua nggak usah ungkit-ungkit kebaikan kita, nggak usah ungkit-ungkit apa namanya jasa-jasa kita. Jadi itu jelas perintahnya Pak Prabowo kepada kami semua. Jadi ya saya nggak bisa berkomentar, lebih baik tanyakan kepada Bang Sandi sebagai pelaku sejarah. Tapi karena ini sudah terlanjur viral dan juga Partai Gerindra sudah menanggapi, saya ingin pastikan satu, perjanjian itu ada. Ya, tidak ada kalau soal tahun ya, nggak ada tahunnya. Di perjanjian itu selama Pak Prabowo nyalon presiden. Itu satu. Ya, kalau bicara ada yang bilang tahun-tahun ya. Nah, maksudnya selama Ya. Pak Prabowo jadi Nyalon. calon presiden, Mas Anies Ya, pokoknya intinya makanya Bang Sandi menyatakan perjanjian itu berlaku. Jadi kalau ada yang bilang perjanjian itu tidak ada, ya orang itu memang nggak ikutan gitu loh. Ya, bukannya kader Gerindra dan bukannya Anies Baswedan, jadi nggak tahu memang. Lalu yang kedua, saya bisa menyampaikan itu saja. Karena memang perintahnya Pak Prabowo. Tapi mungkin satu hal yang perlu diketahui publik ya, bahwa memang ini pendapat saya sebagai kader Gerindra ya. Kita nggak mengungkit-ungkit, tapi memang secara etika, mohon maaf nanti Bang Ges boleh bantah, bahwa sampai sekarang Mas Anies belum pamitan dengan Pak Prabowo dengan Partai Gerindra. Seharusnya kan setelah diusung selama 5 tahun dan diamankan di DPRD DKI selama 5 tahun, bukannya didukung diusung dibiayai lagi gitu. Nah, seharusnya setelah selesai ya Pak, terima kasih atas dukungannya. Saya izin, saya pamit, saya nyalon presiden. Nah, sampai sekarang nggak ada. Kalaupun ada, nanti Bang Ges bilang, udah minta waktu. Nyalon presidennya tanggal 3 Oktober 2022. Ya, berhenti jadi gubernur 16 Oktober 2022. Nah, ternyata permintaan waktu ketemunya setelah berhenti gubernur dan nyalon presiden. Nah, gitu loh. jadi FYI bukan presiden ya. Jadi gitu. Jadi nanti kan pasti dibantah. Udah minta waktu kok. Kok Anda bisa tahu Iya. apa isi Udah. pikiran Bang Ges ini? Ya, ternyata udah gue cek 6 Desember mintanya. Tapi Mas Anies juga bilang di podcast sama gue Iya. waktu itu dia Mantap juga ya, loh. Mas Anies. Mas Anies bilang iya, ya, yang dia puji-puji rumah itu. nah bilang bahwa ya konteksnya 2019 waktu itu. Coba saya sebenarnya nggak mau menanggapi ya. Alangkah indahnya sebenarnya pelaku sejarah. Kalau Pak Prabowo kan nggak mengungkip, nggak mau ngurus. Ya alangkah indahnya sebenarnya total politik dan adus perspektif ini mengundang yang namanya Anies dan Sandi. Karena tukang tanda tangannya beliau. Lebih baik kita dengar keterangan Mas Anies dan lebih dengar kita keterangan Bang Sandi. Ngapain kita bahas? Yang mendraft siapa yang mendraft waktu itu? Oh yang mendraft? Oh seniornya
Ari Putra. Namanya Bang Fadlizon. Nah, jadi undang aja para pelaku sejarah. Kalau sikap Gerindra jelas kita tidak ingin membahas itu lagi. Kita tidak ingin membahas itu sama sekali. Berarti nggak Dan- membahas, tidak menagih gitu juga. Dan Pak? Dan tidak membantah pernyataan Bang Sandi ya? Dibantah nggak? Kan udah dijelaskan oleh ketua harian, perjanjian itu ada. Benar adanya. Oh, Ya, berarti memang tapi konfrontasi, kan? pesan Pak Prabowo jelas kepada kami tidak boleh ungkit-ungkit jasa, tidak boleh ungkit-ungkit kebaikan. Ya sudah, itu sikap Gerindra. Kami fokus itu aja. Nah, jadi gitu. Silahkan Bang Panda, Bang Fahri jadi bintang filmnya selanjutnya. Ya. Nah, Kita udah. ini dulu dong. Bang Gis dulu. Nah, jadi. Pak Gubernur, Pak Gubernur. Pak Gub. Udah. Bang Gis. Ya, Mantap Pak Gub. Sudah mendengar Coba kan tadi mainkan, Bang Bang. Gis. Mainkan dulu. terima kasih. Langsung Ini ya Bang. dialog yang kita ulang-ulang ya. Pertama soal perjanjian. Perjanjiannya sampai hari ini kita tidak pernah lihat seperti apa. Jadi kita membicarakan sesuatu yang katanya ada dan dipastikan ada, tetapi adanya itu ada katanya Andri, tidak ada di dalam pembicaraan sekarang ini, tidak kita nemui di dimanapun gitu. Bentuknya seperti apa, draftnya seperti apa kita tidak lihat. Lalu perjanjian itu dikatakan tidak hanya konteksnya 2019, tapi seterusnya. Jadi kalau Pak Prabowo nyalon 2024, nyalon 2029, Anies tidak punya hak untuk mencalonkan diri. Kira-kira begitulah gitu. Hak politiknya selesai karena yang katanya ada perjanjian seperti itu. Logis nggak sih perjanjian semacam itu? Gitu aja berpikirnya. Logis nggak hal-hal semacam itu? Abang tanya sama Mas Anies aja, Bang. Abang tanya dong. Supaya Abang merasa clear, Abang merasa jelas, tanya ke Mas Anies. Abang kan tangan kanan Mas Anies. Mas Anies gubernur, Abang komisaris gitu loh. Mungkin kalau Mas Anies presiden, Abang begini ya, komisaris Andri lagi. ya. Bang. Saya tidak pernah mengatakan saya tangan kanan, saya tidak pernah mengatakan saya loyalis, saya selalu mengatakan produser Jakarta Melayu Festival. Kalau ada orang yang berhak mengatakan saya orangnya siapa, namanya satu-satunya itu Faisal Motik. Bukan siapapun, bukan Anies, bukan yang lain-lain. Jadi jangan pernah menyatakan saya tangan kanan si Anu, tidak pernah itu. Oke, saya teruskan ya. Lanjut, Bang. Yang kedua, kenapa sih kalau Anies maju tuh ramai sekali? Saya kepingin yang maju bukan hanya Anies, tapi Fahri Hamzah maju, Puan maju, Ganjar Abang suruh maju, Bang. banyak orang-orang muda maju. Jadi kita menarik perpolitikan kita gitu. Ada banyak pilihan, ada banyak gagasan. Tapi kalau seperti ini ditarik-tarik kepada persoalan perjanjian, yang perjanjiannya itu gaib. Sampai hari ini kita tidak pernah baca. Terus bahwa Andri menyatakan Anies meminta izin ketemu, kemarin dia bantah. Hari ini dibenarkan bahwa Anies sudah Enggak, saya minta. nggak bantah, Bang. Saya nggak ngejawab, saya nggak tahu tanggalnya. Saya sudah cek ternyata. Kemarin Anda katakan Bang, tidak ada. Sekarang Anda saya katakan aja bilang, ada. enggak, saya bilang Udah. kemarin Ya, sampai dengerin aja dulu sekarang. saya bicara, Oh, ya, nanti Anda silakan. bantah. Oke, Bang. Oke. Lalu ada deklarasi tanggal 3 Oktober. Pemerintahan Anies ketemu Pak Prabowo setelah tanggal 3 Oktober. Siapa di antara kita di sini yang tahu bahwa tanggal 3 Oktober itu akan ada terjadi deklarasi 1 minggu atau 2 hari sebelumnya? Siapa? Gak ada. Anies Baswedan. Yang dilakukan Nasdem itu sangat mendadak dan kita tahu kenapa itu terjadi. Jadi konteksnya berbeda gitu. Dan Anda jangan menafikan itu. Anies tidak punya otoritas untuk tidak dideklarasikan tanggal 3. Tidak punya, itu adalah otoritasnya Nasdem. Kenapa yang jadi salahnya Anies? Bahwa dia sudah menyampaikan keinginannya untuk bertemu Pak Prabowo. Dari jauh-jauh hari dia sudah sampaikan dalam rangka pamitan. Kemanapun dia pergi. Dia hadiri berbagai pertemuan. Bahkan termasuk kepada rakyat miskin kota. Kepada berbagai kepala dinas. Bahkan kepada lurah di Tanah Abang dia datangi. Lurah loh dia datangi. Apalagi kepada Pak Prabowo. Yang menjadikan dia, memberikan jalan untuk dia menjadi gubernur DKI. Kearifan-kearifan seperti itu
nggak mungkin lah orang-orang seperti Anies, kita, termasuk Anda tidak melakukannya. Nggak mungkin. Gitu. Kita ini orang-orang yang mengerti budi, apalagi Anies. Gitu. Saya kira itu dari saya pertama ya. Tapi saya berharap malam ini mendengarkan Pak Hari bicara bahwa dia akan nyalon, karena saya agak ngefans sama orang ini. Yang dia maksud saya. Terima kasih. Boleh gue jawab? Nggak? Boleh dong. Langsung. Nah, saya tanggapi ya Bang Ges. Jadi sekali lagi kami tidak ingin ungkit-ungkit, dan itu haknya Mas Anies berulang kali untuk jadi calon presiden, Bang Ges. Haknya Mas Anies untuk nyalon. Nggak ada kepentingan kami dari Gerindra menghalang-halangi. Ya itu satu. Tapi yang jelas memang sampai sekarang belum ketemu, dan jadwal yang masuk untuk bertemu itu tanggal 6 Desember tahun 2022. Jadi kalau deklarasinya tanggal 3 Oktober, pensiunnya gubernur 16 Oktober, minta waktunya 6 Desember 2022. Jadi Oktober, November, Desember 2 bulan, Bang. Jadi gitu, Bang. Jadi itu aja, Bang. Nggak ada masalah kok, Bang. Aman, Bang. Selamat berjuang, Bang Ges, itulah. Sampaikan salam untuk Mas Anies, gitu. Tidak mengungkit-ungkit, tetapi Loh, membahasakan. Bang, salahin si Budi, Bang. Jangan nyalain kita, Bang. Abang komplainnya sama total politik, Bang. Kenapa ngundang kita itu? Abang komplain, Bang. Saya udah komplain, Bang. Nah, saya udah komplain loh. Kemarin saya udah komplain loh. Politisi itu selain ingkar janji juga suka menyalahkan orang. Enggak ada. Coba, ini fakta lah, Bang. Kalau nggak ada Budi, kita udah, nggak diundang, Budi ada dulu. diskusi, Bang. Iya, enggak. Tapi kalau melihat pernyataannya Bang Ges bahwa pasti dia udah tanya juga, mungkin konfirmasi dan ngobrol dengan Mas Anies. Nggak pernah ada tuh yang bisa memperlihatkan perjanjian fisiknya. Ya makanya langkah indahnya, kalau menurut saya nih, usulan saya, ini nggak ada ungkit-ungkit ya. Karena pelaku sejarah namanya Sandiaga Uno sudah bicara, alangkah indahnya Mas Anies bicara. Jangan Bang Ges yang bicara. Jadi biar clear kita semuanya. Gitu. Kalau saya udah lihat perjanjiannya gitu loh. Anda sudah lihat? Udah. Isinya kurang lebih kasih spill dikit. Kan udah tadi gua kasih bocoran dikit. Karena dilarang ya nggak boleh ngomong kita. Andre Rosiade titik 2 udah lihat perjanjiannya. Kan itu deh. Tapi Anda yakin nggak, Bang Andre, bahwa Mas Ini provokator. Pak Torik tuh cara berpikir Pak Torik tuh udah. Memang Oh beda, kalau total Andre beda. total Andre judul dan 2 paragraf pertama Andre semua. Tapi memang Nah, tapi Anda percaya nggak bahwa Mas Anies pada dasarnya terlepas ini bener atau enggak, ada secara fisik atau enggak, itu inilah ya hal lain. Tapi Anda percaya nggak bahwa Mas Anies, kalaupun Anda percaya ini ada perjanjian, ya Mas Anies akan komit dengan janji yang udah dia sepakati? Saya nggak bisa ngomentari Mas Budi, karena itu urusan Mas Anies. Saya hanya menegaskan di sini kami tidak ingin mengungkit, dan kami ucapkan selamat Mas Anies nyalon. Ya sudah. Itu saja, tapi hanya menegaskan bahwa perjanjian itu ada, iya. Karena kan Bang Sudirman Said bilang nggak ada, lalu Bang Ges bilang goib. Saya ingin menegaskan ada, itu aja. Kalau soal Mas Anies saya nggak ingin mengomentari, saya hanya bicara fakta, barang itu ada. Yang kedua, Mas Anies belum pamit dengan Pak Prabowo, itu aja. Sebatas itu aja. Tapi soal mau komit atau enggak, itu urusan Mas Anies lah. Alangkah indahnya sebenarnya ini kita akhiri dengan pernyataan Mas Anies dengan Bang Sandi, udah selesai. Karena pelaku sejarah. Mas Anies itu soalnya mengutus orang lain untuk bicara, Bos. Siapa? Henry Satrio. Yang kemarin soal 50M itu, Bos. Oh, juru bicara Anies Baswedan sekarang ya. Jadi sejauh ini yang bicara soal perjanjian ya, walaupun bukan yang ini ya, tapi yang dengan Sandi yang soal apa? Nah, itu juga nggak melibatkan Partai Gerindra kan? Beda itu. Bang Erwin Aksa kan cerita, itu antara Bang Sandi sama Mas Anies. Ya, kita nggak tahu sikap resmi Gerindra nggak mau ngurus ginian, gitu loh. Kita nggak mau ngurusin perjanjian, itu loh, Mas Budi, Mas Ari, dan Mas Torik. Ada sih pernyataan Bang Erwin, tapi kita udah terdengar semua lah ya, kalau dia nggak usah diputar lagi ya. Nah itu kalau soal Bang Ges, kalau soal Jadi total Bang Ges, jadi aman Bang Ges. Kita nggak akan komentari, tenang ya Bang Ges. Jadi kalau abang mau nyalain, salahin Budi, Torik, sama Ari Bang. tapi Torik kita ganti gelombang lah. Itu Udah bukan, saya khawatir rakyat nggak tertarik ini. Mau janji-janji kayak mau apa kayak. Iya kan, kalau ceritanya tadi kan heboh, di kita nggak ada heboh.
PDI Perjuangan tenang-tenang aja. Iya. Lah, jadi yang lain aja, topik yang lain. Gelora kita. juga tenang-tenang aja. Bang. Iya. Nggak ada heboh, Bang. Bukan. Ini juga Iya heboh Bang Sandi sama Mas Anies, Bang kita nggak ikut ikutan Iya, ini makanya barang. itu. Tapi dari zaman dulu kenapa selalu ada perjanjian-perjanjiannya? Apa ya? iya. Kalau kita ikut juga kan perjanjian batu tergantung tulis itu. tergantung kualitas. Dan kualitas. Karena nggak percaya diikat janji kan. Waktu Mega maju nggak ada pakai perjanjian. Waktu Ah. dengan Prabowo nggak ada. Ada bang yang Nggak batu ada. tulis itu bang. Multi tafsir yang batu tulis kalau udah selesai. Ada 7 poin. Poin ke-7 Nggak itu ada, aku saksi kok. Megawati sepakat mendukung Prabowo. Ada Nggak rencana, ada tahunnya. rencana mau bikin itu tapi tidak approve. Oh, Sama itu- Hasyim Muzadi juga nggak ada perjanjian. Nggak ada. Saksi sejarah di Opung ada di situ tuh. nggak ada. Tuh tulisannya tuh. Ini apa nih? Iya. Itu batu tulis. Nah, ini batu tulis tulis. nih. Ini batu tulis nih. Batu tulis Iya. ditandatangani Bang oleh Bu Yang Megawati. apa? Tentang apa? Baca dulu tentang Nomor apa. poin 7, Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Nah, terus Itu nomor Iya. 7 dan dia tanya orang itu dua kenapa nggak jadi itu? Wah, itu sederhana tuh. Kenapa nggak jadi itu? Ini tau gak jawaban Opung kopi paste gua. Kenapa nggak jadi? Tanya gitu loh. Bang itu jawabannya kalau nggak salah begini dari PDIP. Itu perjanjian berlaku kalau Mega Pro menang. Kalau karena ternyata kalah tidak berlaku. Tapi terus terang aja ini mohon maaf ya, nggak ada relevansinya lagi membahas perjanjian-perjanjian yang lalu. Nah, ini- Kenapa? Nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya, nggak ada ininya. Ini kan tinggal bagaimana melihat dalam perjalanan sejarah, Nah, ya kan? Kalau seperti berkali-kali saya saksi bagaimana Prabowo mengatakan adiknya Gerindra itu adiknya PDI Perjuangan yang paling loyal, paling setia di forum-forum resmi itu. Gerindra adik kandung daripada PDI Perjuangan itu. Artinya begitu merasa persaudaraan itu begitu tinggi gitu loh, ya kan? iya Pak, begitu juga. Memang hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega dan keluarga Iya, baik. Mas. Masih goreng. Baik sekali. Pak Prabowo Tapi- sangat menghormati Bu Mega. Bu Mega juga sangat respect dengan Pak Prabowo. Itu memang faktanya memang begitu ya Bang. Ya tapi Iya. mungkin Bang, kan pertanyaan media itu kan adalah kenapa dalam politik Indonesia ada janji-janji keperdataan dalam jalan menuju negara gitu. Sebab harusnya perjanjian keperdataan dalam politik itu tidak dikenal memang. Ya, ya. Gitu. Nah itulah sebenarnya yang menurut saya perlu digarisbawahi oleh semua pihak gitu ya, supaya membaca akar dari masalahnya itu adalah karena sistem politik dan sistem pemilu kita itu tidak mengatur penjadwalan yang rigid gitu, sehingga karena tidak adanya penjadwalan yang rigid itu siapa yang akan maju sekarang, siapa yang akan maju besok, syarat maju sekarang, syarat maju besoknya itu Tidak diatur. tidak diatur, sehingga kemudian membuat adanya orang-orang yang membuat kesepakatan keperdataan di luar jadwal negara. Itu sama absurdnya dengan orang membuat kesepakatan di ruang tanggal 7 sampai 13 September 2023. Itu enggak ada itu. Misalnya ada ketua umum partai, lengkaplah dengan ketua dewan apanya lah, dewan syuronya atau segala macam, dewan pembina apa, datang membuat tanda tangan di atas materai, bahkan mungkin disaksikan oleh semua rakyat Indonesia seperti orang menikah begitu, dibuat perjanjian, ditandatangani, dicop begitu, itu tidak memiliki kekuatan apapun dalam hukum negara. Sampai pendaftaran capres itu terjadi pada tanggal 7 sampai 13 September 2023 nanti. Nah, pertanyaannya itu kenapa ada perjanjian keperdataan seperti ini? Karena tidak diatur. Nah, dan kemudian di tengah jalan ya kita silang sengketa. Apa status dari perjanjian keperdataan ini? Apakah ini bisa dibawa ke pengadilan? Misalnya seperti yang disampaikan tadi. Apakah boleh misalnya Pak Prabowo misalnya terkait poin 7 lalu dia membawa ke nggak ada. Karena perjanjian juga tawar. Tidak ada ikatan di situ, tidak ada hak dan kewajiban dan tidak ada
hukuman begitu. Jadi sebenarnya inilah anomalinya. Jadi kalau Bang Panda tadi nanya, ini kita mempersoalkan apa, memang benar juga Bang, jadi tawar ini sebenarnya karena ini tidak diatur di dalam negara kita. Nah, bagian dari perbaikan kita ke depan itu adalah mengatur supaya penjadwalan pemilu itu lebih sistematis. Yang kedua, aturan tentang metode penjadwalan dan metode pencalonan itu harus diatur dengan undang-undang. Supaya yang mengikat kita sebagai koalisi, misalnya kan saya pernah mengusulkan undang-undang koalisi kan, itu ada. Kalau tidak ya memang semuanya jadi aneh. Makanya saya terus terang ya, dengan segala maaf saya kepada semua orang yang histeris dan histeria membuat perjanjian, mohon maaf. Itu tidak ada aturannya. Jadi kalau misalnya hari ini ada partai, katakanlah, saya nggak sebut lah karena ini nanti membuat orang tersinggung ya, membuat perjanjian di depan umum, lalu kemudian disambut di daerah-daerah, tidak diterima oleh negara. 7 bulan kemudian, sebelum 7 September sampai 3 September, tiba-tiba terjadi perubahan, tidak ada pihak yang bisa saling menuntut. Nah inilah akar masalahnya gitu loh. Kalau kita udah tahu akar masalahnya, sebenarnya jangan diomongin lagi. Seperti kata Bang Panda, sudah nggak relevan itu. Ganti topik berarti kita. Iya, ya itu tadi. Jadi memang Saya itu tidak setuju ganti menarik topik gitu. Makanya kalau saya ya malah, saya ini ada kekhawatiran gini Bang Panda. Pak Jokowi itu masih menjabat kira-kira setahun 8 bulan. Ini lebih panjang dari masa jabatan Presiden Habibie. Karena Pak Habibie itu hanya menjabat setahun 7 bulan. Sendiri Pak Habibie begitu banyak yang masalah yang diselesaikan. Dia selesaikan itu krisis ekonomi, dolar itu distabilkan oleh beliau dari 16.000 dari 16.000 waktu itu menjadi di bawah 10, bahkan sampai 6.000. Dia bikin pemilu ya, dan seterusnya, transisinya ditransfer dengan sangat baik. Dalam waktu setahun 7 bulan. Pak Jokowi itu masih punya setahun 8 bulan, masih banyak yang bisa dia lakukan bagi Republik ini. Tapi kita repotnya yang begini-begini, ributnya yang begini-begini. Kasihan rakyat dan kasihan Pak Jokowi. Harusnya dia bisa konsentrasi untuk mengeksekusi begitu banyak. Hari ini Kepres tentang perpindahan ibu kota ditandatangani oleh beliau. Bahwa mulai 2024 tidak ada lagi yang namanya ibu kota Jakarta. Itu harusnya kita fokus ke sana, kita membahas gitu. Karena setahun 8 bulan itu lebih lama dari masa jabatan Pak Habibie. Yang menyelamatkan transisi Republik kita. Yang gara-gara itu saya sebenarnya pernah mengusulkan Pak Habibie dapat hadiah Nobel. Karena mengatur transisi secara damai. Bayangkan kita hampir pecah. Meskipun kita kehilangan Timur-Timur, menurut saya itu juga satu penghargaan. Di Barat, Belo aja, Uskup Belo dapat Nobel Perdamaian. Apalagi Pak Habibie yang harusnya membuat itu. Nah, menurut saya ke situ. Keperdataan ini menurut saya harus dikurangi dalam politik. Nah, ini yang saya mau ngomong ke teman-teman, tolong atur kembali supaya kita masuk ke dalam schedule sistem kita gitu. Gitu, Bung. Saya mohon maaf ini kalau agak bertausiah ini. Ari udah paham tausiahnya Bang Farid. Gimana Bang? Bang Andre juga Udah kasih dapat dulu ibroh tahu. berarti ya. Gimana Bang? Ini keperdataan ini Kan sudah kita nggak mau bahas. Kami itu nggak mau ungkit-ungkit, nggak mau ngebahas. Tapi ada kita kode-kode ngerjain terakhir. aja kata Iya. Bang Menteri kan. Tapi ada kode-kode terakhir dari Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah ada hubungannya dengan ini atau yang 10 tahun lalu kita nggak pernah Apa tahu. itu? Nah, kita tampilkan dulu Pak Edo. Oh, gue tahu tuh pidato Pak itu. Idam. Iya, benar tuh. Pak Idam. Ucapkan terima kasih atas kepercayaanmu kepada saya selama ini. Terima kasih bahwa saudara masih percaya kepada saya selama ini. Terima kasih atas dedikasi kalian semuanya dari seluruh Indonesia masih menggantungkan harapan, masih memberi kepercayaan kepada saya. Terima kasih atas kepercayaan itu. Dan insya Allah saya tidak akan pernah mengecewakan kepercayaan saudara-saudara itu. Dan kita harus memberi contoh. Kita harus memberi contoh sifat negarawan. Kita harus memberi contoh sifat
kesatria. Kita harus memberi contoh sikap yang benar. Kita harus memberi contoh bahwa ikut politik bersama Gerindra itu adalah politik yang lurus, politik yang benar, politik yang tidak pernah mau berkhianat, tidak pernah mau menipu. Ada yang mengatakan politik itu kotor, silahkan. Kita memilih politik yang bersih, politik yang lurus. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah, yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Menang. Berat. Coba Pung, kasih dulu sebelum ke Bang Andre, pasti kan Bang Andre bela nih barang kan. Opung kasih dulu kawan Opung nih. Ya udah jelas lah. Udah jelas, artinya tokoh seperti dia, pidatonya harus begitu. Ini kan masih kampanye panjang ini. Jadi biar kelihatan karakternya, kepemimpinannya, leadershipnya. Saya pun kalau di podium gitu akan seperti mirip-mirip itu juga. Loh iya dong. Iya dong. Saya tidak mau dikhianati. Saya tidak mau berkhianat. Begitu. Jadi hal yang seharusnya mesti begitu gitu loh. Apa yang mau kita komentari? Ya, komentarnya tidak ada komentar. Kasih dulu Bang Andre. Ya kalau menonton Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak dengan apa yang jadi kita gini, ini kan coding nih? cara seorang patriot dan negarawan bicara. Iya. Iya. Cara Jadi seorang gini, juru bicara menerjemahkannya juga Ya, kayak jadi gini, gini. caranya. bangsa Indonesia ini lelah terhadap polarisasi dan berpecah. Kita syukuri nih sekarang, Mas Budi, Mas Ari, dan Mas Torik ya, bahwa bangsa Indonesia ini bisa keluar dari polarisasi dan bersatu. Kenapa? Karena kebesaran jiwa Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Ada jubir di sebelah. Ya. Bagaimana rekonsiliasi Pak Prabowo dan bersama Pak Jokowi ini berhasil mempersatukan Indonesia. Sehingga apa? Ya, saya ulangi lagi, ini penting nih. Ya. Satu, ya, persatuan ini menyebabkan ya, bangsa kita mampu menghadapi wabah pandemi COVID-19. Itu kita syukuri loh. Banyak negara, bahkan WHO memuji Indonesia salah satu negara yang mampu dan luar biasa menghadapi pandemi COVID-19. Karena apa? Karena ada persatuan yang tercipta karena rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Itu menunjukkan dua tokoh ini negarawan. Ya. Lalu yang kedua, saat negara ini kan seluruh dunia krisis di Bang Panda. Ya. Negara-negara lain dan seluruh dunia diancam krisis. Indonesia Bang Panda dianggap oleh dunia salah satu negara yang dianggap mampu ya untuk menghadapi badai krisis. Bahkan sekarang Bang Panda, pertumbuhan ekonomi kita 5,3% lebih, Bang. Itu terbaik dari sejak tahun 2013. Itu bisa terjadi kenapa? Karena persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan negara lain Bang Panda itu mengadopsi yang dilakukan oleh Indonesia. Dipanggil Pung, dipanggil. Opung, mohon maaf. Bang, waktu kita makanya dia nggak nengok, karena manggilnya Bang, Bang. Iya. Udah Opung sekarang. Mohon maaf, itu waktu kita demo, waktu tahun 2001, Bang Opung ini masih ketua Pansus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Kita di tengah demonya. Waktu itu panggil masih Abang. Bang, waktu itu Opung ini rambutnya masih hitam. Itu kebiasaan zaman demo Bang Panda. Sekarang mohon maaf, Bung. Jadi saya ingin sampaikan, ya. Malaysia saja Mas Budi ya konfliknya luar biasa. Pakatan Rakyat sama Barisan Nasional, mereka bersatu karena melihat sukses demokrasinya Indonesia. Akhirnya Anwar Ibrahim menjadi itu tercoreng dengan Perdana pengkhianatan Menteri. ya? Itu menjadikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia tersebut. Saya ingin tegaskan bahwa yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah sikap beliau apa adanya. Seorang patriot, negarawan, dan ini yang dibutuhkan oleh Indonesia tahun 2024 ini. Pemimpin seperti ini Tapi gitu loh, saya lihat yang di- bisa mempersatukan. Bang Andre, saya lihat di grup-grup Sumatera Barat banyak yang bilang Bang Andre pengkhianat juga, Gerindra pengkhianat. Itu kan biasa. Saya tanya,
itu kan bagian narasi yang dibangun. Sebenarnya nggak usah jauh kau jelasin. Jawab itu, iyo kan nanti urang, lalu kan nanti enggak, awal. Bang. Ya, itu memang jawaban senior. Luar biasa, Op. Daripada capek kau jelasin. Ini konstituen omong, konstituen. Oh, iya. KTP masih Opung. situ. Iyo kan nanti urang, lalu kan nanti awal. Iya, itu cara lama. Itu Opung. bahasa Minang tuh. Iya, Cara betul. barunya begini, Opung. Ya. Itu memang narasi-narasi yang memang dibangun untuk melemahkan elektabilitas Pak Prabowo dan Partai Gerindra di Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah, Opung, apapun lembaga surveinya, Opung, Pak Prabowo dan Partai Gerindra masih nomor 1 di Sumatera Barat. Karena apa? Karena kader-kader Gerindra hadir di tengah masyarakat. Karena apa? Karena kader-kader Gerindra menjadi solusi masyarakat Sumatera Barat. Karena apa? Karena kader-kader Gerindra bekerja konkret untuk pembangunan Sumatera Itu Barat. lo Opung. artinya nyenggol Bang Fahri, Bos. Itu yang kita lakukan, Opung. Jadi boleh narasi-narasi kebencian, narasi-narasi fitnah, tapi kami jawab dengan kerja nyata untuk Sumatera Barat. Faldo kenapa Anda tersenyum, Faldo? Faldo Maldini. Konstituen. Faldo Maldini. Jadi gitu, Bang. Andre Jadi Rosiade. maaf, Opung. Andre Rosiade gubernurku. Nah, itu jawaban Makin kita. kacau forum ini, Bos. Kita ke Bang Ges dulu. Kita ke Bang Ges. Bang Ges jam 9 tuh Kerjanya mau ada apa? acara. Ini Jam 9 acara Bang Bang Ges. Fahri, ya. Iya, Bang Ari. Ges dulu. Coba Ini Bang, penting tiru nih, Bang tuh. Ges nih. Aduh. Gubernur Sumbar lah, Gubernur DKI itu. Bang Ges ngelihat Siap. Cagup Sumbar ini. Oke, Bang Ges, ini Mainkan, katanya jam 9 kan ada acara nih, Bang Ges. Ya. Nah, untuk apa namanya mengelaborasi lah isu-isu soal perjanjian yang muncul di tengah perjalanan Mas Anies nyapres termasuk perjanjian dengan ini dan juga yang terbaru soal utang piutang itu, Bang Ges. Mungkin melihatnya ada apa ini, Bang Ges? Ada kecurigaan-kecurigaan apa mungkin ada, Bang Ges? Saya misalkan ya, kan kalau soal utang piutang itu bukan dari mulutnya Sandi, Ya. itu dari orang lain gitu ya. Dan pernyataan-pernyataan itu berdampaknya itu tidak saja kepada publik, tetapi relasi personal itu dampaknya. Dan buat saya itu mahal nilainya. Maksud saya begini, efeknya itu menjadi merusak perkawanan, merusak pertemanan, dan sangat mahal sekali gitu. Gara-gara hal semacam itu, saya dari semalam sampai tadi berhubungan dengan Rikrik, dengan Bang Sandi, bertanya dan dijawab dengan baik, dan kita sama-sama berdoa semua untuk tidak menjadi memecah belah kita gitu. Tapi menjadi pelajaran buat kita semua, hal yang diungkap hanya setengah, tidak tuntas, lalu menjadi perbincangan publik, itu ada efeknya. Mungkin buat yang berbicara tidak berefek, tapi buat yang lain-lain yang terdampak itu ada efeknya. Jadi kalau di kampung kami efeknya itu sangat menguntungkan Pak Anies. Apa itu dampaknya? Rupanya orang jujur Pak Anies, nggak punya uang sampai ngutang. Oh, begitu kalau dampaknya di kampung kami gitu loh. Iya, Artinya- kalau efek politiknya iya, kalau efek politiknya iya. rupanya dalam Pak- perjanjiannya itu kalau menang selesai, itu yang saya dengar ya. Rupanya Pak Anies orang jujur, nggak Iya. punya uang dia sampai ngutang, begitu. Itu kan efek politiknya ya. Tapi kalau buat Aku saya, bilang Gerindra besarin Pak Anies. Yang ini bukan Gerindra yang bilang ini, yang ngungkap ini Golkar. Apalagi Golkar lagi Golkar yang ngungkap ini. makin rame. Ya, yang mengungkap itu Bang teman, Manda, yang mengungkap Bang, temannya begini, Bang Ges Bang. sendiri. kita itu dalam melakukan segala sesuatu mungkin kencang ya. Tapi ada sisi lain yang kita kalau berteman itu kan romantis, Pak. Ya. Iya betul betul. Nah, kalau romantisme pertemanan kita dirusak itu kan nggak menyenangkan, Bang. Bagaimana hubungan abang bercerita dengan teman-teman itu, saling bela itu kan luar biasa, Bang. Itu pelajaran yang berharga buat saya itu. Dan itu yang selama ini kita ikuti. Dari generasi abang ke generasi saya itu ilmunya kita masih dapat. Bagaimana Bang Adi Sasono, seribut-ributnya dia pada saat dengan LP3S waktu itu. Tapi keributan itu tidak merusak pertemanan dan menurun ke kita. Dan saya tidak tahu bagaimana generasinya Andri sekarang ini. Saya kira
keindahan-keindahan itu sudah rusak gitu di masanya Andre. Wah sayang juga ya. Jadi soal isu apa utang-utang Yang rusak berarti yang senior-senior yang bikin rusak bangunan kami, Bang. Tapi berarti isu utang ini merusak hubungan personal di sekitar Mas Anies gitu, Bang Hampir Ges? merusak. Hampir merusak. Kalau tidak buru-buru kita selesaikan. Untungnya saya sangat terbuka untuk berkomunikasi. Langsung saya komunikasikan satu persatu. Berarti kan tangan kanannya Anies ini. Nah, saya bilang bukan tangan kanan dia. Ini Andre nih. sesama bakal cagup ini. Ya, ini kan menerjemahkan Bang Ges. Santai Bang Ges. Iya, ini Ada satu hal yang saya perlu jelaskan soal cagup itu ya. Kampanye Bang Gas. Adalah pertanyaan. Setelah mundur dari Komisaris Ancol, kemana? Saya katakan bahwa seperti biasa saya aktif di Medical Emergency Rescue Mercy ya, mengurus sekolah di Pasar Minggu, mengurus bisnis saya. Loh, abang tidak tertarik dengan DKI 1? Saya katakan siap kalau suara saya ada di publik, kalau nggak ada ya judulnya jadi berubah. Gesal Lipan nyagup DKI. Lah gue mau bilang apa kalau wartawan nulis kayak gitu, ya sudahlah. Gak apa-apa, Dinikmati testing aja, water Bang. dulu Pak Ges, siapa tahu rame kan. Doa Bang, doa Bang, doa. minimal nih lagi Kalau yang doain Pak Hamzah sekarang bismillah, gue jalan. Lagi. Bentar, kita tanya Siap. dulu. Gimana Bang? Abang doain nggak? Iya, kita doakan. Udah tuh. Amin, 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 amin. Insya Allah. DKI tambah baik lah kalau Bang Ges di sini. Apalagi kalau udah nggak jadi ibu kota, tambah tokcer lagi itu. Karena kalau jadi ibu kota bebannya berat. Dia harus satu garis dengan garisnya presiden. Oh iya. harus orang presiden. Harusnya orang presiden. Tapi kalau enggak, wah saya kira Jakarta ini dahsyat nanti kalau Bang Ges yang mimpin. Oh, Udahlah daftar lah kita jadi tim sukses ini. Berarti ada terjemahan nih pernyataan Bang Fahri. Bang Ges jadi gubernur, presidennya bukan temannya Bang Ges. Itu terjemahannya Bang Fahri itu. Iya. Andre ini ada maunya nih. Ya ini terjemahan Karena beneran. kata Bang Ya, Fahri, ya. apa gubernur DKI adalah harus orang Orang yang presiden. presiden. Tapi karena udah bukan ibu kota negara, nggak apa-apa Bang Ges jadi gubernur. Ini minimal ada Karena latihan lah. presidennya Presidennya bukan teman Bang Ges. Ini maksudnya Bang Fahri loh. Iya. Garis juga terusnya jauh. Yang jadi presiden Mantap. sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah tercatat semuanya. Siapa Bang? Hah? Kenapa Abang menyimpulkan bukan temannya Pak Anies? Iya, ini di Bang Gua Fahri. kan menyimpulkan. Iya, tadi kan Secara enggak. tersirat Bang. Iya, harus Bukan orang aku presiden. bilang, kalau seharusnya, kalau dalam desain pemerintahan, memang pemimpin ibu kota itu harus satu aliran dengan aliran presiden dalam pengertian strukturnya yang dibuat supaya pemimpin ibu kota itu tidak bisa dijebak masuk dalam polarisasi politik nasional. Logikanya begitu. Jadi desain IKN pun kalau dibuat harus begitu. Kan sudah Nggak kan boleh. kepala otoritanya Iya, nggak political boleh. appointee. Ibu kota itu ibu, nggak boleh bertengkar kita di sini. Di sini tempat kita merebahkan kepala kita di paha ibu kita supaya kita tenang. Para pemimpin ngambil keputusan yang baik karena ibu kotanya tenang. Di mana-mana ibu kota begitu. Jadi, nah sekarang kan sudah tidak menjadi ibu kota. Jadi ya kalau Bang Ges maju, saya kira dari awal aja, ya kan? Jadi kalau kemarin ada rame-rame soal sodetan itu berarti memang gubernurnya bukan orang Ya, presiden. bukan, itu apa namanya, itu residu dari tarik-menarik ya. Karena ibu kota tidak kita sterilisasi dari efek politik nasional. Kan saya sering cerita, saya ini bukan pendukungnya, bukan tim suksesnya Anies Baswedan, tapi karena pernah ngeritik Ahok, saya pergi ke Manado, saya di demo orang pakai panah, pakai pedang, sampai masuk airport, Opung. Urusanku apa sebenarnya? Aku nggak terlibat ini, tapi ya itulah tadi. Dari itu pun orang Manado Itu ya. orang Manado. Bukan nggak ada urusan sama DKI. Saya bersahabat dengan gubernurnya, saya nggak ada urusan. Dan itu tadi, jadi harusnya memang itu. Nah, tapi kita nggak usah bicara itulah. Yang kita bicara sekarang adalah tadi pernyataan terakhir dari Bang Ges itu ya menurut saya penting lah untuk kita garis bawahi menurut saya ya. Karena gini, kalau kita mengizinkan keperdataan ini menjadi pembahasan, banyak implikasinya Bang. Jadi misalnya,
keberadaan perjanjian perdataan tentang pembiayaan pemilu. Itu kalau orang lacak nanti, apakah pembiayaan pemilu itu masuk ke dalam laporan KPU itu nanti jadi repot. Jadi lebih baik keperdataan itu tidak kita bahas karena itu adalah wilayah keperdataan. Kalau power sharing Bang, soal power sharing, kamu dapat menteri apa, berapa jumlahnya, itu kan biasanya Tidak juga boleh. itu kan biasanya juga termaktub dalam sebuah Tidak boleh itu. perjanjian. Itu tidak boleh karena ada konsep hak prerogatif. Jadi menurut saya ya dokumen-dokumen misalnya kalau presiden itu dijebak untuk menyerahkan menteri kepada si ini dan sebagainya, itu adalah melanggar hak prerogatif presiden dan menurut saya itu subversi. Bang, Tidak boleh itu. Sorry Bang, saya potong. Berarti perjanjiannya itu yang salah dong. Maksudnya kan untuk maju jadi calon presiden kan haknya Mas Anies. Iya. Ya kan sebagai warga negara, Iya. Mas Anies berhak karena udah 40 tahun dan Iya. lain-lain dengan Iya. tentunya dengan syarat dukungan Dukungan partai. Iya. Nah, artinya ini perjanjiannya sendiri yang salah gitu. Kenapa itu harus ada Itu dengan yang saya bilang. melangkahi hak konstitusional untuk perjanjian itu yang saya gitu. bilang, itu wilayahnya adalah wilayah yang disebut oleh Pak Ges, itu wilayah persahabatan, wilayah pertemanan. Dan itu privat sifatnya, itu tidak bisa diakomodir oleh negara. Negara tidak punya kapasitas untuk mengakomodir perjanjian-perjanjian keperdataan terkait dengan pemilu. Perjanjian keperdataan yang diakomodir oleh negara itu dan ada peradilan keperdataannya itu adalah terkait bisnis. Perjanjian antara orang, perjanjian hutang piutang itu yang negara itu ada ikut. instrumennya. Tapi kalau perjanjian terkait jadwal pemilu, jalan menuju politik dan kekuasaan itu tidak ada. Kalau perjanjian ongkos pemilu, Bang. Apalagi itu berbahaya Ada juga. sekali itu berbahaya Nanti sekali. bukannya malah siapa mengerjakan apa, siapa mendapatkan apa Ya, misal dalam politik contoh itu ini kan kan. kalau di perjanjian yang ini yang kemarin diungkap juga di channel YouTube atau Bang Hensat bicara juga ada perjanjian pembagian ongkos nih kan. Itu nggak boleh. Pemilu. Itu haram. Di batu tulis juga ada 50%. itu nggak boleh. Itu Gimana kita Ah, menjaga dan membagi dan ya. memegang teguh komitmen gentleman agreement yang disepakati. makanya jangan dibiarkan itu di luar jadwal. Satu ya, kalau bisa kita bikin regulasi formilnya. Paling tidak KPU membuat regulasi formilnya gitu. Jadi misalnya KPU kalau membuat satu regulasi formil, dia punya kekuatan hukum karena KPU boleh mengeluarkan peraturan. Jadi misalnya peraturan pembiayaan itu. Kalau KPU menganggap bahwa pembiayaan politik itu memang harus diatur melalui aturan KPU, silakan itu dibuat. Misalnya sehingga sharing dari pembiayaan itu menjadi legal. Gitu loh. Oke. Meskipun kan ada aturan di atasnya kan yang mengatakan bahwa perusahaan boleh nyumbang sekian, individual boleh nyumbang sekian. Yang ada legalnya aja bisa dilanggar di Itu Indonesia. apalagi gitu loh. Nah, yang jadi enggak. ini yang hal-hal ini yang sebenarnya mengharuskan kita untuk menata sistemnya lebih baik. Karena omongan-omongan kita seperti ini termasuk juga peristiwa politik yang tidak ada ikatan regulatifnya, konstitusinya, itu omong kosong jadinya. Oh. Itu yang menurut saya menghabiskan energi kita daripada misalnya membantu pemerintah ini supaya menjalankan sisa pemerintahannya itu secara baik, mengakhiri transisi kepemimpinannya secara baik supaya hasilnya baik. Oke. Kan Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi di 2024. Kenapa dia mesti diganggu oleh begitu banyak keributan keperdataan yang sebenarnya tidak ada aturannya gitu. Kalau untuk tadi kata Bang Ges menjaga persahabatan ini dalam politik. Nah itulah akhirnya kan, jadi kayak misalnya perjanjian antara Anies dan Sandi itu kan dalam pemilu itu nggak boleh diungkap, gitu loh. Yang seperti Pak Prabowo bilang itu nggak boleh diungkap sebab implikasinya besar. Coba Anda cek misalnya, jangan-jangan pembiayaan pemilu pasangan Anies Sandi jangan-jangan kurang dari 50 miliar. Sementara ini ada perjanjian hutang piutang 50 miliar. Sisanya gimana? Yang dilaporkan ke Yang KPU. dilaporkan ini berarti ada laporan palsu. Nah yang gini-gini nih repot, jangan diomongkan. Ini ditutup gitu loh. Kenapa Bang? Cuman kalau berbicara wilayah etik dan sebagainya, saya bersahabat sama Andre. Ada soal etik yang mungkin dia tersinggung sama saya tersinggung. Atau langkah dia, ya kan, janjiannya kalau dagang 50-50. Dia maksudnya 50-50, dia 75, saya 25. Itu wilayah etik. Nggak usah diumumkan juga kepada orang lain, karena jangan-jangan saya terima Mang Andre orangnya begitu, saya senang dia begitu.
Di dunia ini kadang-kadang ada orang, Bang Panda kan lebih tua ya, apa Opung ini ya. Kan ada orang kadang-kadang dia nipu kita, kita senang dia tipu kita, Bang. Ada orang kayak begitu. Ada 3 tipuan gimana Bang? Punya 3 rumus tipu. Wisdomnya itu. The tipu of the wisdom. Kau nggak pernah nipu, ditipu itu nasib. Ya. Kau biasa penipu, ditipu sakit. Yang ketiga ini tadi, nikmati ditipu. Tapi Memang terus ada orang yang kita senang kalau dia tipu kita. Tapi yang dibilang Pak Hir ini, kalau saya simpulkan dengan dibicarakan masalah perjanjian ini, itu hikmahnya besar. Artinya ke depannya nanti betul-betul lebih hati-hati lagi. Lebih elegan lagi, lebih ini lagi gitu. Dengan perhitungan 1/3 juga bisa bocor. Iya, 1/3 juga. Banyak pelajaran lah dari peristiwa itu gitu loh. Banyak pelajaran Dalam power play politik ini Apa? secara etik itu normal aja nggak Bung diungkapkan untuk kan kita supaya kita bargaining tinggi atau Ayo, mencegah. capek lah kita analisa itu. Oh. Apa maunya Di Aksa, apa kampungku mau siapa. suka analisa ini. Di kampungku kan tadi nggak suka. atau mungkin Oke, nggak gue undang ke Bang Zoom Gis. Erwin Aksa sekalian. Iya, Bang Erwin belum Udah jawab. kita belum undang, jawab. udah Nah, kita undang. kita mau kembali ke Pelaku Bang Gis sejarah. terakhir Bang Gis yang pertama gimana kita hikmah pelajaran yang penting tadi kalau kata Bang Fahri ini masalah keperdataan ini nggak usah lo bawa-bawa ke politik. Ya. Ketika ada gentleman agreement untuk saling berkomitmen nggak usah lo ungkap-ungkap. Nah, Bang Gis melihat apa sih pelajaran penting gitu ya dari problematika yang kita bahas malam hari ini pertama. Yang kedua, kalau Andre Rosiade yakin betul dan dia sudah saksikan pakai mata kepalanya sendiri bahwa perjanjian ini ada. Kalau memang misalnya nanti pada waktu-waktu ke depan Bang Andre atau teman-temannya Bang Andre kemudian membuka perjanjian ini ke publik, tadi kalau kata Bang Gis agak goib karena nggak ada bentuknya. Apakah Mas Anies nanti memang jika sudah betul-betul disohih perjanjiannya akan berkomitmen menepati apa yang sudah dia sepakati beberapa tahun yang lalu? Bang Gis. Berat pertanyaan Budi ini. Sepanjang yang saya kenal, ya, soal komitmen Anies itu tidak pernah saya meragukannya. Sepanjang yang saya kenal, yang saya ketahui tentang Anies. Jadi saya tidak ragu sedikit pun tentang komitmen. Bahkan begini. Ini jadi berita bisa. Bahkan begini. Ada. Saya punya sedikit cerita tentang Anies ya. Mantap. Jadi saya tahu persis karena saya berada di lapangan, kita sama sekali tidak memiliki dana pada saat kampanye itu. Jadi saya tahu bagaimana teman-teman menarik dana tabungannya, ada yang sampai jual motornya, ada yang uang arisannya digunakan untuk biaya kampanye. Entah itu yang namanya senam bersama, spanduk, dan sebagainya. Makanya kemarin saya katakan bahwa Anies dan Sandi berhutang pada warga Jakarta ratusan miliar. Karena biaya kampanye dari warga itu luar biasa besar. Warga kader Gerindra tuh, Bang. Sabar dulu, jangan potong-potong dulu. Lanjut Bang Gis. Lalu pada saat pelantikan di Balai Kota, saya itu kan tidak bisa berteman dengan kekuasaan biasanya. Jadi pada saat Bang Kaban jadi menteri, saya berkata, selamat ya, nanti kita berteman 5 tahun lagi. Pada saat Andi Malarang yang jadi menteri, tidak sekalipun saya pernah datang ke kantornya. Jadi gitu-gitulah. Jadi pada saat Anies menang, saya salami dia, saya katakan, Nis kita menang. Tapi ada orang yang saya katakan jual emasnya, ada orang yang jual motornya. Maksud kalimat saya adalah mengancam. Tolong, langsung dia salami saya, kita jaga bareng-bareng. Dan selama 5 tahun, semua titipan-titipan harapan saya itu tidak ada yang mengecewakan. Terutama dalam hal kebijakan, dan itu sudah teruji, gitu. Jadi sebelum orang lain, saya sudah duluan menyatakannya. Itu dalam konteks Anies. Dan dalam konteks terakhir ini kepada Fahri Hamzah maksud saya ingin meneruskan cerita dia tadi tentang ke Manado itu. Fahri Hamzah itu sampai di airport, dikepung orang, dia tidak naik pesawat balik Jakarta, tidak. Dia tunaikan janjinya, tetap dia datang ke rumah gubernur itu. Dia adalah petarung. Komitmen itu tetap berlangsung. Dan orang seperti Anies sama seperti Hamzah. Fahri Hamzah tidak akan mundur dari komitmen. Saya kira itu. Tidak akan mundur dari komitmen. Oke. Luar biasa.
Ada pelajaran lain, Udah. Bang, tentang keperdataan, perjanjian-perjanjian politik yang memang harusnya tadi tuh. Pesan untuk teman-teman Gerindra lah dari Bang Ges lah. Bang Andre dan rekan-rekan yang kebetulan tiba-tiba. Walaupun yang mengungkap perjanjian utang orang Golkar. Ya, ya. Ya, Bang, jadi jangan salahkan Gerindra, Bang. Yang muka bukan orang Belum, ini Gerindra, belum Bang. disalahin lu udah jawab. Lu dong. Sabar. Enggak, supaya enggak disalahin. Mendahului Nah, ya. itu kita dahului. Iya, Yang muka bukan kita, Bang. Ayo. Lanjut Bang Ges. Saya itu kalau dengan teman-teman Gerindra itu sudah lama jalannya ya. Bahkan sebelum Andri masuk Gerindra sudah berteman dengan mereka. Jadi nggak ada masalah sampai hari ini. Dan saya kira kalau ditelisik apa yang saya katakan sama ini ke sosmed kelihatan kok. Tidak pernah saya mengkritisi Pak Prabowo, tidak pernah mengkritisi Pak Jokowi. Selamanya saya hanya menghadapi para buzzer aja. Dan itu teridentifikasi. Jadi kalau hal-hal gelombang politik di luar itu biasa aja saya melihatnya, tapi menjaga perkawanan itu wajib. Bahwa ada perbedaan, iya. Saya dengan Pak Hari berbeda pada saat persoalan KPK di masanya Bambang Wijayanto. Sangat berbeda. Tapi pada saat dia kemarin dihantam dengan PKS, saya bela Pak Hari, orang haknya dia kok. Dia dizalimi. Jadi nggak semua kasus kita sama, tidak semua hal juga kita harus berbeda, bergantung pada kasusnya. Nah dalam kali ini semoga dalam Pilpres ke depan, kita bisa bersaing dalam adu gagasan. Bukan bersaing dalam siapa yang benar dalam perjanjian. Perjanjiannya sampai hari ini gaib. Gagasan aja diangkat ke permukaan, itu saya kira lebih baik ya. Mau kemana Indonesia ke depan? Apa yang mau diinginkan untuk rakyat Indonesia ke depan? Itu lebih baik gitu. Uji tesisnya Anies seperti apa? Uji tesisnya Pak Prabowo seperti apa? Kita uji bareng-bareng. Tapi yang paling mahal dari peristiwa ini, makin gembira kami, PDI Perjuangan belum umumkan siapa calonnya. Karena dulu jadi rame. Iya, hikmahnya itu loh. Iya. Untung kami gak umumkan. Padahal Opung pengennya diumumin kemarin. Bukan, artinya dengan diumumkan itu dipermasalahkan, diapakan, dicari kelemahannya, dicari keapanya. Oke, Pak Opung, Iya, kan? mohon izin kita lepas dulu kepergian. Bang Ges, Bang sebentar. Oh, Sebelum ini mau Bang Ges komentar. pergi, saya hanya menegaskan dua, Bang. Yang pertama, Bang Ges, Abang tanya kembali ke Mas Anies, ya sebagai sahabat, apakah ada perjanjian itu ada atau tidak, supaya Abang jangan nanti Biar enak tidur. enak tidur. Abang bilang goib, nanti ternyata keluar, kasihan Abang gitu loh. Itu satu, ya itu satu, ya. Yang kedua, enggak, saya ingatin kan kita Abang dan adik nih Bang. Nah yang kedua Bang, saya ingin sampaikan, ya Abang bicara uang tadi, saya ingin ingatkan Bang bahwa kader-kader Gerindra dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu datang ke Jakarta, Saweran Bang, untuk memenangkan Anies Baswedan. DPR RI, DPRD, Ketua Kabupaten, DPRD Provinsi seluruh Indonesia diwajibkan oleh Pak Prabowo menjaga seluruh TPS yang ada di DKI Jakarta. Jangan lupakan itu Bang. Dan kami juga keluar ratusan miliar. Terima kasih Bang Ges. Oke, Bang Ges. Di laporannya nggak Oke, sampai ratusan miliar. terima kasih banyak. Bang Panda, mohon maaf ya, saya harus tinggalkan forum karena kalau dipanggil sama senior saya harus nurut Bang. Lanjut. Oke, Bang Ges. Emang ada yang lebih senior dari Opung Panda. Bang Ges, kita akan penuhi perjanjian Melayu kita itu, Pak Ges ya. Ya, terima Kita kasih bikin banyak. peradaban Melayu. Waspada Bang Budi. Waalaikumsalam, Itu Bang kayak Ges. Siap. Kita pun kena perjanjian sama Pak Ges. Iya. ternyata. Tapi ini bedanya nggak ada materai Ini perjanjian pelajarannya kita. satu. Ternyata Budi mengingkari perjanjian itu setahun. Padahal yang janji dia bos. Iya, nggak kita janji bersama lah. Ya Bang Ges, besok ke Total Politik ya. Oke. Oke.